Ya, Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saya juga mau menyapa ya jemaat Tuhan yang mengikuti melalui live streaming. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sudah dibacakan dan yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang 38, dan kita akan berfokus pada ayatnya 35 sesuai dengan tema kita pada minggu ini, yaitu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya akan membacakan ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Rasul Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam terjemahan TSI saya membacakan, dengan begitu saya selalu berusaha menjadi teladan tentang bagaimana seharusnya kita bekerja keras untuk menolong orang-orang yang lemah. Dan kita juga harus bahwa Tuhan Yesus sudah berkata, orang yang memberi bantuan lebih diberkati daripada yang menerima bantuan itu. Jadi kalau dalam terjemahan TIS dikatakan orang yang memberi bantuan lebih diberkati daripada yang menerima bantuan itu. Nah, kalau kita perhatikan dalam bahasa Mandarin, kata berbahagia juga berarti adalah berkat. Ya, semua orang dalam dunia tentunya berharap untuk menerima banyak berkat. Lalu mereka berpikir dengan menerima berkat maka mereka akan berbahagia. Ya, itu ya. Menurut banyak orang ya, bahwa ketika kita menerima berkat, kita yang terima, menerima berarti kita bisa berbahagia. Karena apa? Karena menurut hukum matematika, kalau kita menerima berarti kita ada bertambah. Berarti tambah di situ, bukan berkurang. Tetapi kalau hukum matematika, kalau menggunakan tanda kurang, penjumlahan dengan menggunakan kurang, berarti ketika kita mengeluarkan apa yang ada pada kita, maka kita akan kekurangan seperti itu ya, berkurang. Berbeda dengan kalau kita menerima. Kalau kita menerima berarti kita mengalami pertambahan seperti itu. Ya, tetapi Alkitab berkata lain. Alkitab berkata begini, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dengan kita banyak memberi justru akan membuat hidup kita berbahagia. Hal ini berlawan dengan logika manusia. Menurut logika manusia, semakin banyak kita memberi, kita akan semakin dirugikan. Menurut logika manusia. Dan itu ilmu pastinya daripada matematika. Tetapi firman Tuhan tidak bisa dilogikakan dengan angka matematika. Bagaimana mungkin orang yang dirugikan dapat berbahagia? Namun demikianlah di dalam Tuhan, dengan semakin banyak kita memberi, kita justru akan semakin berbahagia, semakin bersukacita. Ketika kita memberi dengan hati dan motivasi yang benar, maka kita akan memiliki rasa sukacita. Kok bisa begitu ya? Nah, itu dia. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
yang memiliki kelebihan berkat atau memiliki berkat lalu membagi-bagikan kepada orang yang lemah, pasti ada sukacita tersendiri, bukan? Pasti ada sukacita tersendiri. Kok bisa bersukacita ya? Kalau mau dijelaskan itu mungkin agak sulit, tetapi kita bisa merasakannya. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata bahasa manusia kita. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, ketika kita merasakan sukacita itu, merasakan bahagia itu, itulah kebahagiaan yang tak dapat kita lukiskan, yang tak dapat kita jelaskan dengan kata-kata, tetapi dapat kita mengerti secara rohani kita. Ada sukacita, ada kepuasan tersendiri. Nah, inilah luar biasa. Lalu apa kata firman Tuhan? Di dalam kitab Amsal dikatakan, jelas dikatakan, yang mengajarkan kepada kita, yang memberitahukan kepada kita begini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghematnya secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kita bisa melihat bagaimana ayat ini menjelaskannya. Ya, kalau kita memberi dengan logika manusia kita, bukan karena kita memandang Yesus Kristus, memandang Allah, mungkin kita akan merasa rugi. Kita merasa rugi pastinya. Tetapi jikalau kita memberi dengan motivasi kita memandang Tuhan, saya melakukan semua ini itu karena Tuhan. Saya memberikan persembahan saya kepada Tuhan karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Rasul Paulus sudah membuktikan itu semuanya melalui pelayanannya. Lalu yang kedua, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang suka memberi hidup dalam kekurangan. Tidak mungkin. Kira-kira ada enggak ya yang pernah terjadi? Orang yang memberi, yang suka memberi, dia jadi miskin. Kecuali kalau yang suka main judi, nah itu bisa. Ya, kalau memberi untuk kebaikan, menolong sesama yang lemah, kita bantu, kita tolong, kita berikan, saya yakin kita tidak akan kekurangan. Ya. Siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Walau demikian, jangan sampai motivasi kita dalam memberi adalah agar kita mendapat lebih banyak berkat jasmani. Karena Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak dapat membongkarnya serta mencurinya. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Jadi mari kita memberi adalah dengan motivasi yang benar. Jangan dengan motivasi tanam saham. Wah, kalau nanti saya memberi, saya akan diberkati Tuhan. Wah, itu lain sudah motivasinya. Memang pada ujung-ujungnya nantinya juga Tuhan akan memberkati. Tapi bukan motivasi itu. Salah kita seperti itu. Kita memberi dengan motivasi kita betul-betul kita cinta kepada Tuhan. Kita memberi karena motivasi kita mau menolong sesama kita tanpa kita memandang siapa orang ini. Entah dia suku apa, entah dia agama apa, entah dia latar belakangnya apa, saya akan tolong dia, saya akan bantu dia. Apalagi kalau bapak ibu yang punya mobil, waktu jalan, ya kan, ada orang ibu-ibu yang lagi jalan kaki, silakan. Walaupun kita tidak kenal orang itu siapa, ya kita bisa tampung mereka, ikut di mobil kita. Atau naik motor kita lagi sendirian seperti itu, lalu lihat ada ibu-ibu atau ada bapak-bapak tua-tua ya, yang lagi jalan ya seperti itu, ya bisa kita bantu untuk kita tolong. Ya, untuk bisa menumpang di kendaraan kita. Itu adalah salah satu bagian kita memberikan.
memberi pertolongan, bagian dari kita memberi. Saya yakin dan percaya pasti ada sukacita tersendiri itu. Bukan karena motivasi kita. Motivasi kita supaya kalau saya memberi dan menolong, berarti saya akan dapat berkat. Wah, itu salah. Ya, saya mau katakan ayat yang mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini sangat cocok nih kalau saya khotbahkan di di kalangannya orang saya, orang Toraja. Ada orang Toraja di sini? Angkat tangan. Oh, ada ya. Puji Tuhan. Biasa kita orang Toraja itu gini Bapak Ibu. Kalau sudah ada acara pesta, mulailah sudah keluarga yang lain atau kerabat lain, waktu lagi ada yang berduka, lalu ada bawa babi apa segala macam, kerbau kah begitu. Nanti itu tuh jadi utang itu. Katanya itu memberi. Ini sangat cocok ini saya bilang ini. Ya kan? Ya makanya hati-hati. Ya, kalau nikah sama orang Toraja, ya hubungi dulu saya. Ya, takutnya masih ada ini dan itunya seperti itu. Nah, ini kenapa? Motivasi. Akhirnya apa? Orang Toraja itu sampai-sampai hutang itu keturunannya. Dan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi seperti itu, jadi utang terus. Ya, saya sudah alami seperti itu. Ya, saya bilang ya sudah kita hentikan itu. Saya bilang terserah mereka mau bilang kita apa. Ya, nah ini ya adalah lebih berbahagia memberi daripada kita menerima. Mengapa demikian? Karena kita mengumpulkan harta di sorga dengan motivasi kita adalah tulus kita di hadapan Tuhan. Bukan karena ada embel-embel yang lainnya. Ya. Kalau ketika saya memberi, mengharapkan imbalan balik. Itu sudah kacau sekali. Makanya itulah perlu motivasi yang benar. Firman Tuhan katakan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya. Pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita memberikan itu semuanya harus dengan motivasi kita yang murni di hadapan Tuhan. Bukan karena ada maksud lain. Bukan karena ada embel-embel yang lainnya. Motivasi kita harus benar. Dan tidak mengharapkan imbalan. Makanya ada orang ketika sudah memberikan yang mengharapkan imbalannya, ya itu akan pusing sendiri. Akan susah sendiri. Akan menderita sendiri. Kenapa? Karena motivasinya. Ada imbal balik semuanya itu. Tetapi kalau kita memberi dengan benar-benar hati kita tertuju kepada Tuhan, ada sukacita tersendiri. Ya, ada luar biasa sendiri dalam hidup kita. Lalu mengumpulkan harta di surga. Jika kita hanya berpikir untuk mengumpulkan harta di dalam dunia ini saja, maka setelah kita meninggal kita tidak akan membawa apapun dari dunia ini. Karena itu kita mau mengumpulkan harta di surga, yaitu dengan lebih banyak memberi. Maka setelah kita meninggal, setiap perbuatan baik dan semua perbuatan kita akan diingat oleh Allah. Seperti lagu berkata, hidup ini adalah kesempatan. Ketika kita sudah tidak berdaya lagi, kita sudah jadi berkat. Bahkan ketika kita sudah meninggal pun kita juga akan diingat oleh orang atas kebaikan yang kita buat. Orang saja mengingat kita ketika kita sudah meninggal, apalagi Tuhan di surga juga akan mengingat. Nah, inilah harta yang ada di surga. Ketika kita banyak beri dengan motivasi yang tulus kepada Tuhan, maka Tuhan akan ingat itu semuanya.
Orang di dunia saja mengingat akan kebaikan kita. Ya. Maka setelah kita meninggal, perbuatan baik dan semua pemberian kita akan diingat oleh Tuhan. Apalagi orang juga akan ingat, Tuhan juga ingat. Yang dapat kita berikan baik untuk Tuhan maupun sesama kita tidak melulu harus dalam bentuk uang, tidak juga harus bentuk uang. Mungkin ada yang berkata, bagaimana mungkin aku bisa memberi? Aku aja tidak punya uang ini. Ya, tidak harus uang. Tetapi pemberian kita juga dapat berupa tenaga, waktu, kemampuan, pikiran kita dan lain sebagainya. Itu bisa kita berikan, pertolongan kita kepada orang. Ya, menjenguk mereka yang sakit, mendoakan mereka yang sakit, datang kepada mereka, memberikan penghiburan buat mereka, memberikan penguatan buat mereka. Itu juga adalah bagian dari kita memberikan pertolongan kepada orang yang lemah. Tidak harus uang. Ya, kalau ada uang, ya silahkan berikan. Ya, beberapa hari yang lalu saya tidak ada uang, saya bawa, ya, saya jenguk ada bapak rohani, saya masuk rumah sakit. Nah, saya tidak bawa apa-apa, tapi saya bawa diri saya dengan doa saya. Itu juga adalah bagian dari pelayanan. Jadi tidak ada orang yang mengatakan bahwa tidak bisa melayani Tuhan. Tadi hari Jumat, ya, di gereja ada puasa. Doa berpuasa tidak hanya mendoakan diri kita saja, pribadi kita saja. Kita doakan juga orang-orang yang telah terhilang. Kita doakan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di penginjilan dan berdoa buat orang-orang lain juga. Itu juga adalah bagian kita melayani Tuhan. Itu juga bagian kita melayani Tuhan. Rasul Paulus bisa berhasil dalam pelayanannya karena apa? Dia memohon dan meminta bantuan kepada jemaat di Tesalonika untuk mendoakannya. Doakanlah kami sehingga pemberitaan firman Tuhan dapat diterima. Apalagi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus itu tidak mudah, tidak gampang. Bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Penderitaan, penolakan yang dihadapinya. Tetapi lewat doa-doa jemaat-jemaat Tuhan, baik jemaat yang ada di Efesus maupun jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, yang membuat pelayanan Rasul Paulus itu menjadi berhasil. Apalagi kita di tempat ini, kita juga bisa melaksanakan itu. Mendoakan layanan hamba-hamba Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan yang melayani di kita, hamba-hamba Tuhan yang melayani di medan penginjilan sana. Itu juga adalah bagian kita mendoakan suku-suku yang belum percaya kepada Tuhan. Itu juga adalah bagian kita memberi, bagian dari kita melayani Tuhan. Ya. Lalu yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita menggenggam semua berkat yang kita terima hanya untuk kita nikmati sendiri. Tuhan tidak mau. Ketika kita menerima berkat yang berlimpah, berkat yang banyak daripada Tuhan, tidak harus kita nikmati untuk diri kita sendiri. Kita harus tahu bahwa berkat yang kita terima, berkat yang kita peroleh, ingat bahwa itu bukan hasil jerih payahmu. Itu adalah pemberian Tuhan. Engkau bisa berusaha, Tuhan bukakan jalan. Engkau mau bekerja, engkau rajin, karena apa? Karena Roh Kudus menuntun engkau untuk mau bekerja. Memberikan hikmat kepada kita sehingga kita bisa berhasil dalam semua usaha dan pekerjaan kita. Artinya apa? Semua berkat yang ada bahwa Tuhanlah yang menyediakannya bagi kita. Maka ketika kita mendapatkan berkat itu, ambillah secukupnya. Seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan kami yang secukupnya. Tidak, Tuhan Yesus bilang berikanlah kami makanan kami yang berlebihan. Tidak. Tuhan mau kita menerima adalah secukupnya. Kalau lebih bagaimana? Kasih kepada orang yang membutuhkannya. Bukan main damai sejahteranya dunia ini. Ketika orang yang berlebihan boleh membagi-bagikan kepada orang-orang yang lemah.
menghendaki agar kita lebih banyak memberi dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus banyak memberi. Yang memberi tadi tidak harus uang. Bisa tenaga, bisa pikiran kita, bisa waktu kita untuk menemani orang-orang yang dalam hal gundah gulana dalam hidupnya. Memberikan masukan, memberikan bimbingan, memberikan penghiburan kepada mereka. Lalu yang terakhir, memberi bagian dari pelayanan. Memberi juga dapat kita nyatakan dalam melakukan pelayanan dalam gereja. Ya, memberi juga bagian dari kita melakukan pelayanan kita dalam gereja. Banyak pekerjaan kudus di dalam gereja yang memerlukan pengorbanan kita. Paulus telah memberikan teladan kepada kita dalam memberi dan berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan Paulus memberikan hidupnya untuk pelayanannya kepada Tuhan. Rasul Paulus itu sudah memberikan pelayanannya kepada Tuhan, sudah membuktikan itu kepada kita semua. Bagaimana ia mengalami penindasan, bagaimana ia mengalami penderitaan di dalam melayani Tuhan, dan dia tidak pernah mengeluh untuk itu. Karena baginya hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya Rasul Paulus sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dan ia memberikan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu dalam penderitaan itu Rasul Paulus tidak pernah mengeluh. Mengapa? Itulah sebabnya dia mengutip perkataan Tuhan Yesus. Lebih berbahagia, lebih bersukacita memberi daripada menerima. Bahkan dia sudah mengorbankan nyawanya untuk pemberitaan Injil. Rasul Paulus itu disalib dengan cara disilam. Ya. Petrus sudah mengorbankan juga nyawanya dalam pemberitaan Injil. Yaitu bagaimana disalib dengan terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dan semua para rasul, semua mati dalam keadaan martir. Kecuali Rasul Yohanes, penulis kitab Wahyu, penulis Injil Yohanes. Dia mati di Pulau Patmos. Tapi sebelum dia mati, dia mengalami juga penderitaan. Penderitaan bagaimana? Dia sempat digoreng, tapi tidak mati. Karena tidak mati, makanya dia dibuang di Pulau Patmos. Ternyata mengapa Tuhan izinkan dia masih hidup untuk menulis kitab Wahyu, kitab terakhir. Lalu ketika kita mau memberi dan berkorban dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pun akan memberkati kita. Dan yang terutama kita mendapatkan sukacita sejati yang dari Tuhan. Nah ini dia, sukacita sejati daripada Tuhan. Sukacita sejati. Dan orang yang sudah percaya, orang yang sudah menerima Yesus juru selamat secara pribadi, pasti akan memberikan seluruh kehidupannya untuk Tuhan. Dan memberikan hidup dan dirinya, mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena dia percaya bahwa hidupnya bukan untuk dirinya saja, tapi hidupnya adalah untuk Tuhan, untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Saya yakin dan percaya semua kita yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan mari kita memberi dengan motivasi kita hanya untuk Tuhan. Motivasi yang tulus untuk kemuliaan Tuhan. Memberi tidak hanya harus dengan uang atau harta kita saja. Memberi bisa lewat pikiran kita, memberikan ide-ide, dan juga memberikan tenaga kita, waktu kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal. Saya telah berhenti untuk berkata-kata ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan, yang menuntun kami dan memampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti untuk berkarya dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.